Yang menarik adalah ketika indikasinya, ketika ada dana desa itu pendapatan asli desa itu menurun. Ya, Artinya tidak dari segi prosentase, tetapi memang dari segi angka. Artinya bisa saja ini pendapatan dana desa ini uh, tidak cukup mendidik untuk kemudian teman-teman di desa kemudian lebih produktif karena tergantung dengan dana desa yang teralokasikan. Bicara good governance merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang tadi disampaikan tanpa KKN. Jadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini kalau di desa cukup kental juga artinya korupsi. Kalau kolusi itu ketemunya tuan tanah atau juragan dengan kepala desa, kemudian bersinergi membuat sesuatu. Nepotisme itu salah satunya kepala desa baru, kemudian perangkat desa diganti semua dengan tim pemenangan dan seterusnya. Ini sebenarnya bagian yang masih menjadi catatan untuk supra desa dan khususnya pemerintah pusat supaya bagian-bagian yang itu tidak terjadi, karena investasi sumber daya manusia itu bukan sesuatu yang murah. Ya, betul. Dalam satu forum yang sempat kita ikuti, bagaimana peran APIP, kemudian pertimbangan APH, itu juga harus mulai melakukan pertimbangan sebelum melakukan tindakan-tindakan. Kalau APIP jelas tidak masuk dalam wilayah tindakan hukum, tetapi pada pembinaan, tetapi aparat penegak hukum ini yang menjadi menarik dari satu forum yang sempat saya ikuti adalah harus teman-teman aparat penegak hukum, walaupun memang sudah ada kerjasama dengan Kemendes, dengan Kemendagri dan seterusnya, tapi sebelum masuk dalam tindakan hukum, itu yang menjadi penting adalah melihat secara kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme ini apakah kemudian memang ada niat jahat atau mens rea. Karena nepotisme bisa saja dilakukan ya karena memang lebih percaya kepada orang-orang tertentu untuk mengelola badan usaha milik desa dan seterusnya. Nah, korupsi dengan permasalahan administrasi dan seterusnya kadang-kadang urusannya adalah ketidaktahuan. Nah, ini yang kesalahan administratif yang karena partisipasi masyarakat yang luar biasa kadang-kadang didorong-dorong dan seterusnya, dan tidak cukup tahan teman-teman aparat penegak hukum untuk kemudian ayo berpegang dulu lah pada ada nggak mens rea-nya, ada nggak niat jahatnya. Kalau memang nggak ada niat jahatnya, orangnya lugu mengikuti keputusan musyawarah dan seterusnya, ya masa harus bertanggung jawab sendirian, harus masuk penjara pokoknya. Seperti waktu itu sempat ada kasus berdasarkan musyawarah desa karena bantuan bantuan beras miskin, itu ada orang miskin yang tidak dapat bantuan. Akhirnya musyawarah desa menyepakati masing-masing yang dapat bantuan dikurangi berapa untuk dibagi yang harus mendapatkan. Tapi yang terjadi adalah kepala desa harus masuk bui gara-gara menjalankan hasil dari musyawarah desa. Ini bagian yang cukup layak untuk kita sesali. Dan mungkin catatan terakhir yang menarik menurut saya adalah bagaimana kemudian kita perlu kembali bicara tentang reinventing government dalam manajemen publik. Bagaimana mewujudkan desentralisasi ini benar-benar dilakukan, bagaimana pemerintah itu menjadi katalis, pemerintah itu adalah milik masyarakat, pemerintah itu harus mampu bersinergi dan seterusnya. Dan catatan terakhir saya, Gus Ivan, mungkin hari ini teman-teman UMKM mulai sadar bahwa perlu menggunakan aplikasi transaksi di tempat usahanya, karena dia tahu bahwa catatan transaksi itu akan menjadi track record
bisnisnya ketika akan berhubungan dengan lembaga keuangan. Nah, sekarang yang menjadi penting adalah bagaimana kesadaran teman-teman di desa untuk menggunakan platform aplikasi yang memang benar-benar itu menjadi satu indikator bahwa oh, kalau kamu melaksanakan ini dengan baik, maka ada potensi untuk mendapatkan mungkin bantuan atau mendapatkan hibah atau mungkin penghargaan itu tidak hanya kepada desa yang membangun apa, tetapi pada meningkatnya pendapatan asli desa, meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan oleh masyarakat dan seterusnya. Mungkin itu bagian-bagian yang saya bisa garis bawahi, dan sangat luar biasa desa sudah memulai, dan mari bersama-sama kita dukung Kementerian Desa, dan semoga juga teman-teman dari kementerian yang lain juga bisa berkolaborasi. Sekarang bukan saatnya berkompetisi, jadi tidak perlu kemudian oh ini kerjaan saya dan seterusnya, tapi kolaborasi menjadi penting. Semoga ini tidak sekedar indah diucapkan, tapi benar-benar dilakukan oleh teman-teman di Jakarta, karena ketika teman-teman di desa mendengar kolaborasi, tapi melihat yang di Jakarta juga masih ada kompetisi, nggak kolaborasi, ya akhirnya kan Kiai Jarkoni kan bisa ujar langsung lakoni kan gitu. Oke, sampai di sini sarapan SDGs kita.